Selamat berjumpa lagi dalam acara sermon hari ini. Kita akan membahas soal kesetiaan dan ketaatan yang membawa berkat. Tapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari baru dan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami tahu dalam kendali Tuhan, kami diberkati, kami sehat dan kuat berkat kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar lagi firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman bagi kami untuk terus melanjutkan hidup kami dalam pengiringan kami yang benar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa mengerti dan taat kepada firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat hidup kita ke belakang ya, jauh ke belakang, tentunya banyak hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang terjadi yang pernah kita alami. Nah, apakah pada waktu itu kita bisa menentukan hidup kita yang akan datang? Apakah pada waktu lalu itu hidup kita mengalami banyak peristiwa, banyak kejadian-kejadian dalam hidup kita, apakah kita bisa menentukan bahwa hidup kita akan jadi begini, akan jadi begitu di kemudian hari? Atau apakah rencana-rencana yang kita susun pada waktu yang lalu sudah kita dapatkan atau sudah kita menjadi kenyataan pada saat ini? Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, seringkali kita tidak mengerti ya bahwa hidup kita itu sebenarnya di dalam kendali atau rancangan Tuhan ya. Nah, ketika di masa-masa sulit dahulu kita tidak mengerti mengapa harus terjadi dalam kehidupan kita, mengapa harus saya yang mengalami itu semua, mengapa Tuhan tidak menolong saya. Ya, pertanyaan-pertanyaan begitu seringkali kita dengar, bahkan itu juga terlontar dari mulut kita sendiri. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, pada saat inilah, pada saat sekarang ini, ketika kita mulai mengingat peristiwa-peristiwa yang lalu yang kita alami, mungkin hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang membuat kita berduka, atau hal-hal yang membuat kita runtuh ya dalam hidup ini. Pada saat inilah baru kita menyadari ya bahwa sesungguhnya apa yang kita alami dahulu itu, di masa-masa sulit dahulu itu adalah waktu di mana Tuhan sedang bekerja untuk membawa kita sampai sekarang ini ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, rencana Tuhan itu baik ya. Rencana Tuhan itu ada di balik setiap kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah diam atau Tuhan tidak pernah membiarkan kita di dalam setiap kesulitan-kesulitan hidup kita. Nah, hal ini pun yang dialami oleh seorang wanita yang ada di Alkitab yang bernama Rut. Tapi sebelumnya itu mari kita membaca di dalam kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-16. Rut pasal 1 ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Nah, Rut ini adalah menantu dari Naomi. Naomi dan keluarga adalah perantau dari Bethlehem, dan mereka menetap di Moab. Di situ kemudian Naomi dan suaminya dan kedua anak lelakinya tinggal. Dan kedua anak lelakinya itu kemudian menikah dan mengambil istri orang Moab. Nah, tetapi berselang beberapa lama waktu, kemudian suaminya itu meninggal dan juga menyusul kedua anak lelakinya itu meninggal. Maka tinggallah Naomi dan Rut ini menjadi janda, saudara sekalian ya. Dia menjadi janda karena ditinggal mati oleh suami masing-masing, saudara sekalian ya. Nah, ketika Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, maka Rut memutuskan untuk mengikuti Naomi. Dia memilih untuk ikut. Padahal sebenarnya saudara sekalian, apa yang diharapkan dari seorang ibu janda yang tinggal sebatang kara? Bukankah jauh lebih baik kalau dia pergi kembali ke negerinya, kemudian dia bisa bangun keluarga, dia bisa menikah kembali, dia mempunyai suami dan kemudian dia mempunyai anak, mempunyai keturunan. Bukankah ini jauh lebih baik sehingga dia mempunyai masa depan yang baik, saudara sekalian? Tetapi dia memilih untuk mengikuti Naomi. Saudara dikasih oleh Tuhan, Naomi pun berkata kepada Rut bahwa lebih baik engkau pergi kembali ke negerimu dan kemudian bisa mencari perlindungan dari seorang lelaki
menjadi suaminya kemudian hari. Tetapi apa yang menyebabkan sehingga Ruth memilih untuk mengikut Naomi, dan dia mengorbankan masa depannya dan mengorbankan kebahagiaannya dan memilih tinggal bersama dengan seorang janda yang tua. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa membayangkan dia akan mengalami banyak kesusahan, dia akan mengalami banyak kesulitan. Dia bahkan tidak bisa membayangkan dan tidak sama sekali mengerti akan menjadi apa dia di kemudian hari, bagaimana hidupnya nanti. Tetapi mengapa Ruth mau mengambil keputusan ini? Itu dikarenakan karena dia adalah seorang yang setia. Sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, dia begitu bersikukuh untuk mendampingi Naomi, meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa berharap apa-apa. Bahkan dia minta Tuhan untuk menghukum dia jikalau dia meninggalkan Naomi, mertuanya itu, kecuali karena maut. Saudara dikasih oleh Tuhan, orang baik itu banyak, tetapi orang yang setia itu sulit untuk didapatkan. Kesetiaan akan diuji oleh waktu, bukan 1, 2, atau 10 tahun, tetapi seumur hidup kita. Kesetiaan inilah yang Ruth tunjukkan sampai kemudian mereka menetap kembali di Bethlehem. Nah, kalau saudara bisa membaca di pasal 3 dari Ruth ini, di situ didapati bahwa selain setia, maka Ruth ini juga adalah seorang yang taat dan patuh pada apa yang dikatakan oleh Naomi mertuanya. Dia melakukan semuanya tanpa membantah sedikit pun. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan tidak hanya diperlukan iman, tetapi dibutuhkan juga yang namanya kesetiaan dan ketaatan. Tidak hanya pada saat keadaan yang baik saja, tetapi di dalam kondisi yang tidak baik, apakah kita masih mau taat dan setia kepada Tuhan? Karena justru di dalam keadaan yang tidak baik itulah ketaatan dan kesetiaan kita diuji, saudara. Kita semua tahu akhir dari kisah Ruth ini, bahwa dia akhirnya diperistri oleh Boas, seorang yang kaya raya, seorang yang murah hati, dan seorang yang takut akan Tuhan. Sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh Ruth dan tidak pernah dia impikan di dalam hidupnya, ya, perjumpaannya dengan Boas, saudara sekalian. Apakah ini adalah suatu kebetulan? Apakah ini suatu keberuntungan? Tidak, saudara sekalian. Saya percaya bahwa perjumpaan Ruth dengan Boas ini adalah sesuatu yang sudah dalam rancangan Tuhan. Jika saat ini saudara mengalami banyak keadaan yang menyusahkan hidup saudara, banyak keadaan yang tidak baik, seolah-olah jalan yang ada di hadapan saudara itu tertutup, baik itu hubungan keluarga, baik itu penyakit, apakah kesehatan yang tidak baik, ataukah itu keuangan atau usaha dan lain-lain. Jangan berhenti untuk taat dan setia kepada Tuhan. Karena pada waktu yang saudara tidak mengerti mengapa Tuhan seolah-olah diam dan belum menjawab doamu, sebenarnya itu adalah karena Dia sementara menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari sekedar apa yang saudara butuhkan dan yang saudara minta. Seperti yang tercatat di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita tetap bertahan untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita belajar untuk tetap bertahan. Karena kita percaya di balik kesetiaan, di balik ketaatan kita itu ada berkat yang sudah menanti. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkannya. Biarlah firman-Mu itu bisa berbicara dalam kehidupan kami, bahwa menjadi taat dan setia itu adalah yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam keadaan apapun, dalam kesulitan apapun yang kami hadapi, di dalam pergumulan hidup, di dalam segala masalah-masalah yang kami hadapi, kami percaya Tuhan itu tetap memantau kehidupan kami, dan Tuhan tetap akan memberikan kami yang terbaik, yang
melebihi apa yang kami minta, melebihi apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, jadikan kami hamba-hamba yang terus setia, terus taat kepada apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.